Petroleum, Drilling, and Mechanical Engineering. Nah, dan juga Pak Dodi ini udah lama banget nih berjibaku di dalam dunia radiologi. Nah, langsung aja nih, tanpa berlama-lama lagi, kita akan sambut Pak Dodi yang akan sharingkan informasi tentang radiologi dan smart maintenance kepada teman-teman semua. Kalau gitu kita langsung sambut. Halo Pak Dodi, for Petroleum, Drilling, and Mechanical Engineering. Nah, dan juga Pak Dodi ini udah lama banget nih berjibaku di dalam dunia radiologi. Nah, langsung aja nih, tanpa berlama-lama lagi, kita akan sambut Pak Dodi yang akan sharingkan informasi tentang radiologi dan smart maintenance kepada teman-teman semua. Kalau gitu kita langsung sambut. Halo Pak Dodi. Halo, terima kasih. Ya, kebetulan Pak Dodi ada di samping saya di sebelah sini. Jadi, oke Pak Dodi, untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, kita mulai untuk berbagi ini. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan semoga semua kita sehat-sehat. Amin. Sebelum mulai, saya juga ingin berbagi tentang sedikit yang ada di gambar di layar. Yang ada ini adalah gedung Tiara di Yogyakarta yang kita bilang TCC, Tiara Kompetensi Center, pusat training center kita yang ada di Yogyakarta. Oke, kita lanjut dengan sharing. Tabel of content-nya adalah perjalanan Tiara, nomor 2 failure, PF kurva, bagaimana memitigasi failure, maintenance strategi, maintenance cost, dan terakhir tentang smart maintenance, definisinya bagaimana, key feature-nya apa, dan PDM teknologis yang ada tersedia di pasar saat ini dan yang dilakukan Tiara untuk mendukung smart maintenance. Nah, ini sekilas perjalanan Tiara dari tahun 1995, mulai bergerak di bidang reliability, berlanjut sampai mulai 2014, launching mentoring and counseling buat perusahaan yang ada di Indonesia seperti oil and gas company, pabrik, termasuk pabrik pupuk, semen, beberapa industri, dan sekarang Tiara sedang bergerak mengembangkan yang namanya smart maintenance. Ini histori saya, sudah cukup lama berkecimpung di dunia maintenance, dan berharap di sisa umur ini bisa berbagi ke teman-teman semua. Ilmu itu mahal, pengalaman sangat penting buat kita semua. Semoga menjadi nilai tambah buat kita bersama. Nih, pertama kita masuk dulu dengan definisi failure. Failure berhubungan dengan fungsi. Fungsi biasanya spesifik dan berbentuk angka ataupun parameter yang harus diterangkan pada waktu tertentu. Misalnya, pompa fungsinya mendeliver atau memompakan fluida atau cairan pada 1000 galon per menit misalnya selama 2 tahun. Nah, kalau tidak bisa menjalankan fungsi dengan kriteria tertentu dan selama periode tertentu dibilang gagal. Nah, ini contoh failure atau kegagalan yang pernah terjadi dan sering terjadi. Dan kegagalan-kegagalan ini bisa dieliminasi atau dikurangi. Teori atau idealnya, kegagalan ini tidak perlu terjadi. Nah, dengan menerapkan konsep smart maintenance, kegagalan ini diusahakan atau tidak akan terjadi. Nah, ini kita mulai masuk ke failure identification monitoring. Setiap equipment, setiap peralatan, dari mulai dipasang di awal, yang sebelah kiri kotak merah ini, pada kondisi prima. Nah, dengan berjalannya waktu ke kurva yang arah kanan, sampai suatu saat di titik akan fail atau masa pakainya akan terlewati, sehingga perlu diganti dan diperbaiki. Hukum alam mengatakan tidak ada barang atau equipment yang bisa bertahan seumur hidup. Nah,
performa dari peralatan yang ada itu harus dijaga, di-maintain, diawasin, dimonitor supaya performanya tetap pada kondisi yang baik. Kalau kita lihat di slide ada gambar pesawat terbang. Nah, bisa kita bayangkan kalau mesin-mesin pesawat terbang itu tidak berfungsi dengan baik, itu akan menyebabkan bencana buat kita semua. Ini contoh skema dari peralatan pertama kali dipasang sampai ke titik kanan, titik biru. Nah, sebelum mencapai catastrophic failure atau gagal berfungsi, akan ada beberapa indikasi-indikasi yang bisa ditangkap dengan menggunakan alat, misalnya ultrasonik, vibrasi, oil analysis. Pada kondisi-kondisi menjelang rusak itu, mungkin suaranya juga udah bisa terdengar, suaranya udah tidak seperti biasa, bisa jadi timbul asap, panas, dan segala macam. Jadi tugas kita adalah mengetahui kondisi dari peralatan tersebut supaya bisa dilakukan langkah-langkah yang bisa diambil atau tindakan yang berujung nanti performa dari equipment itu akan pulih lagi atau akan seperti semula. Ini contoh failure pattern distribution yang terjadi berdasarkan statistik. Ini pola-pola failure sebelah kiri dan ada yang sebelah kanan. Ada yang namanya betap, ada yang namanya wear out, ada yang namanya fatigue, ada initial break-in, random, infant mortality, dan lain-lainnya. Secara statistik, yang kotak biru itu 11%, yang kotak sebelah kanan itu 89%. Nah, tugas Tiara membantu customer atau perusahaan yang ada mengidentifikasi failure yang akan terjadi sehingga bisa dilakukan tindakan-tindakan pencegahan supaya peralatan itu tetap beroperasi dengan performa yang bagus. Ini kita lanjut ke definisi dari maintenance. Maintenance adalah perbuatan menjaga sesuatu yang dilakukan dengan jalan, misalnya membuat perbaikan, mengkoreksi problem, atau melakukan adjustment. Tipenya macam-macam. Secara garis besar itu ada dua. Ada planned maintenance yang direncanakan di awal. Ada unplanned maintenance yang tidak terencana atau reaktif. Nah, yang tidak terencana ini dibagi dua. Ada yang namanya emergency maintenance. Ada yang namanya breakdown maintenance. Nah, untuk planned maintenance ada tiga bagian besar. Ada predictive maintenance, ada preventive, dan ada lagi yang namanya RCM, Reliability Center Maintenance. Kita mulai dengan strategi yang pertama yang disebut dengan reactive maintenance. Itu adalah strategi maintenance yang hanya melakukan perbaikan kalau rusak. Jadi analogi sederhananya kalau kita misalnya dalam kehidupan sehari-hari, kita baru ke rumah sakit kalau udah sakit. Jadi menunggu rusak dulu, baru diperbaiki. Itu namanya reactive maintenance. Karakteristiknya adalah breakdown driven, jadi rusak baru diperbaiki. Lack of planning, perencanaannya sangat kurang. Melakukan corrective action. Terus unscheduled downtime, schedule-nya susah untuk diatur. Dan reactive troubleshooting, itu membuat kita kalang kabut dengan menghadapi masalah yang ada di lapangan. Nah, tipe kedua namanya preventive maintenance. Nah, secara umum preventive maintenance ini adalah berdasarkan skala waktu atau jarak. Misalnya kalau kita punya kendaraan tiap 10.000 km ganti minyak pelumas, tiap 2 tahun ganti baterai misalnya, atau ganti ban di tahun ketiga. Jadi yang mengatur itu adalah jadwal, waktu. Itu namanya preventive maintenance. Karakteristiknya, schedule inspection, terjadwal, terus mengukur sesuatu, dicatat datanya, dan diganti. Semuanya disebut dengan preventive maintenance. Nah, yang ketiga adalah predictive maintenance.
Predictive maintenance itu menggunakan teknologi-teknologi yang ada. Kita dibantu dengan teknologi yang ada di dunia reliability seperti vibrasi, infrared, oil analysis, motion amplification, dan segala macam. Sehingga dengan adanya data-data tersebut yang diambil oleh alat ukur, kita bisa melakukan analisa, kita bisa memprediksi, kita bisa mendiagnosa kondisinya, sehingga hasilnya nanti berujung kepada kondisi dari peralatan tersebut, apakah masih normal, ataukah udah dalam tahap menuju kegagalan, sehingga bisa dilakukan langkah-langkah pencegahan atau perbaikan. Karakteristiknya adalah condition monitoring. Pada saat diambil, dicatat datanya, terus data yang diambil dianalisa, terus dibuat model, bisa dilakukan perkiraan teoritis, terus berguna untuk melakukan keputusan dan melakukan perbaikan ke depan. Contoh nyata di dunia sehari-hari tentang predictive maintenance adalah kita melakukan MCU atau medical check up. Jadi dengan adanya medical check up itu kita tahu kondisi jantung kita, kondisi paru-paru, kondisi darah kita, dan lain-lainnya, sehingga bisa dilakukan pencegahan. Kalau misalnya ketahuannya jantung udah nyumbat, itu jalan terakhir ya di operasi. Tetapi kalau kita tahu dari awal, mungkin dengan memberikan obat atau treatment yang lain, merubah pola hidup, nah itu bisa membuat kesehatan kita bisa termanage dengan baik. Itu tipikal yang namanya predictive maintenance. Nah, ini tentang evolusi maintenance dari masa ke masa. Seperti tadi, mulai dari reaktif yang paling kiri, rusak baru diperbaiki, terus masuk ke eranya preventif, terjadwal seperti tadi, tiap bulan mungkin, tiap 10.000 jam, tiap 20.000, terus mulai berpindah ke yang namanya condition base. Ada beberapa teknologi, beberapa peralatan, datanya diambil, diukur, dianalisa, terus ada prediktif, nanti ada beberapa angka, diperkirakan, ada parameter, ada alarm. Nah, yang terbaru itu adalah namanya prescriptive maintenance. Jadi kurang lebih semua kejadian, semua data, semua record yang ada itu dikumpulkan di database, sehingga kita bisa melakukan perbaikan atau keputusan yang efektif untuk dunia maintenance. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari adalah medical record. Kalau kita berobat ke rumah sakit, biasanya dokter akan melihat record tentang kesehatan kita. Tidak ada ubahnya dengan kondisi peralatan, dilihat apa saja yang pernah diganti, kerusakan apa saja yang pernah terjadi, bagaimana datanya, trendingnya seperti apa, dan itu bisa diprediksi ke depannya, kira-kira umur sisa pakainya berapa lama lagi. Dan yang kedua, bisa diketahui perkiraan risiko yang akan terjadi, di mana risiko tersebut bisa dikonversi menjadi uang atau biaya. Nah, ini yang tadi preskriptif. Kalau mau diterjemahkan lebih lanjut, preskriptif maintenance itu terdiri dari beberapa bagian. Satu, condition based maintenance. Dua, remote support. Yang ketiga, smart reporting. Yang keempat, diagnostik. Nah, gabungan dari semuanya itu disebut smart maintenance. Smart maintenance ini lagi berkembang sekarang, dan Tiara sedang dalam tahap itu memberikan jasa konsultasi ke customer yang ada. Nah, ini kita lanjut dari evolusi tadi di maintenance, mulai dari tahun 1850 sampai 1900, 1950, tahun 2000-an, dan mulai 2010 prescriptive maintenance mulai berkembang.
disebut juga dengan smart maintenance. Nah, ini paradigmanya sama dengan yang tadi. Kalau generasi pertama itu reaktif, disebut generasi pertama, fix it when it break. Jadi baru diperbaiki kalau rusak. Nah, pada generasi kedua, itu mulai berpikir untuk meningkatkan availability, bagaimana membuat biaya itu berkurang, dan bagaimana memikirkan umur aset itu bertambah. Nah, generasi ketiga itu tetap memikirkan availability, memasukkan unsur safety, product quality, no damage to the environment, tidak menyebabkan kerusakan di lingkungan, dan juga memperpanjang umur dari peralatan. Nah, generasi keempat itu mulai memanage fisik, terus membuat standar, karena seperti diketahui sudah diterapkan ISO 55000 atau 55001 tentang bagaimana mengelola aset, mulai dari dipasang sampai dijalankan, dioperasikan, sampai waktu aset itu tidak dipakai lagi, didispose atau dibuang, itu sudah mulai di-manage. Terus yang ketiga udah mulai berpikir globalisasi, mulai stewardship dan social responsibility. Ada renewable strategies, jadi strateginya itu berkembang dari tahun ke tahun, dipelajari, dianalisa. Seperti kita ketahui sekarang, pada beberapa maintenance strategi itu ada yang di outsourcing, mulai dari peralatannya. Kalau dulu yang namanya peralatan diperbaiki dan dimanage oleh yang punya aset. Kalau sekarang bukan saja mobil yang bisa dirental, ada pompa yang bisa dirental, ada mesin-mesin yang bisa dirental, bahkan salah satu customer kita itu platformnya dirental. Jadi dia cuma menyediakan pipa masuk dan pipa keluar, platform termasuk orang-orangnya semuanya rental. Terus ada lagi defect elimination, orang mulai berpikir untuk bagaimana mengeliminasi defect, seperti foto-foto yang di awal tadi kita tampilkan. Bagaimana kita supaya mengeliminasi kerusakan-kerusakan, terutama katastrofik, yang sebenarnya secara teori itu bisa dieliminasi, bisa dihilangkan, bisa dicegah dengan menggunakan smart maintenance. Dengan bantuan teknologi-teknologi yang ada, termasuk orang-orang yang ada di belakang teknologi tersebut. Termasuk yang dibilang tadi, reliability engineer yang akan berkutat menganalisa data, membuat keputusan. Terakhir, untuk smart maintenance adalah inovasi. Nah, ini kalau kita lanjut, untuk predictive maintenance, ada schedule proaktif, tujuannya juga reduce maintenance cost, ngurangin biaya, mengimprove workforce, decrease unplanned downtime, mengurangi unplanned downtime. Boleh peralatan itu dimatikan atau diistirahatkan, tetapi di-plan, direncanakan, tidak unplanned. Kalau unplanned itu akan lebih besar biayanya. Katakanlah tengah malam misalnya, tiba-tiba peralatan rusak, itu menyiapkan resource, menyiapkan spare part akan sulit. Akan tetapi kalau di-plan dengan bagus, krunya tersedia, spare partnya tersedia, disiapkan segala infrastruktur sehingga pekerjaan itu bisa efektif. Nah, yang paling terakhir, increase asset life, jadi memperpanjang umur. Sama dengan kita dalam kehidupan sehari-hari, memperpanjang umur kita. Itu bisa dilakukan semuanya. Kalau di kita dengan merubah pola hidup, rajin ke rumah sakit, mengetahui kondisi. Kalau peralatan itu kurang lebih sama, diambil datanya, dimonitor, diperlakukan dengan baik, dioperasikan sesuai standar. Makanya tidak boleh juga kita lupa untuk mereview SOP peralatan tersebut, termasuk maintenance prosedur yang dilakukan pada waktu melakukan perbaikan. Jadi smart maintenance itu adalah berhubungan dengan technical dan organisasi. Smart maintenance adalah proses satu langkah di depan di maintenance sekarang dibanding maintenance dulu yang reaktif, yang preventif, yang prediktif.
Eh, dengan kombinasi analisa data, termasuk data yang dikumpulkan dari kondisi operasi dengan bantuan sensor dan detektor yang ada, prediksi-prediksi ke depan bisa dibuat. Misalnya beberapa software sudah ada di pasar yang bisa mensimulasi kondisi ke depan, termasuk kapan akan gagal, berapa lama lagi umurnya, dan lain-lain. Misalnya temperatur sensor untuk sebuah peralatan dipasang, nah dari situ bisa menunjukkan kondisi yang ada di peralatan tersebut, kurang lebih sama dengan kalau kita demam yang diukur temperatur dari badan kita. Nah, smart maintenance tergantung dari comprehensive collection of data, tergantung dari bagaimana kita mengumpulkan data, terus remote monitoring, artinya plan-nya boleh ada di Papua atau di Kalimantan atau di Riau, dan datanya ditarik ke Jakarta misalnya, ke kantornya Tiara. Engineer kita duduk di Jakarta saja, memantau data, menganalisa, membuat keputusan, dan nanti akan ada report yang simple yang memudahkan para customer dalam mengambil keputusan. Untuk smart maintenance itu belajar dari data yang dulu, data yang pernah terjadi, dan memperkirakan data ke depan yang akan terjadi. Jadi 3 feature untuk smart maintenance adalah data generation atau sensor, yang kedua data collection, pengambilan data, tidak semua data akan dikumpulkan, perlu difilter data-data mana saja, dan data itu dimasukkan ke dalam database. Nah, itu akan berguna untuk keputusan ke depan. Nah, dari semua data yang ada itu akan dilakukan analisa, dan hasil analisa itu ditampilkan dalam bentuk display dan report. Nah, ini tentang maintenance action plan. Kesimpulannya ada prediktif, ada preventif, ada proaktif, dan ada reaktif. Nah, kapan kita melakukan reaktif, kapan proaktif, kapan preventif, atau kapan prediktif, tergantung dari criticality dari peralatan yang ada. Jadi dibuat dulu criticality-nya, dibuat maintenance strateginya, yang cocok, yang efisien, yang efektif, seperti apa. Nah, ini data cost untuk maintenance sebagai perbandingan aja dari statistik. Jadi kalau RTF atau run to failure yang namanya reaktif itu sekitar $17. Itu hitungannya itu adalah dolar per horsepower per tahun. Jadi misalnya kayak seperti minyak itu bisa dihitung produksinya berapa, total biaya berapa, nanti akan ketemu satu angka untuk memproduksi 1 barrel minyak biayanya berapa, itu dinamakan lifting cost. Untuk listrik juga bisa dihitung untuk membangkitkan 1 kilowatt hour listrik biayanya berapa. Nah, itu di tiap tahun dipantau. Tugas kita bersama bagaimana membuat biaya semakin turun dengan kondisi performan yang permanen, kalau bisa lebih bagus. Nah, ini terlihat bagaimana reactive maintenance, preventive maintenance, terus proactive maintenance biayanya semakin turun. Ini dari statistik. Nah, ini contoh lokal data. Kalau kita lihat sebelah kanan itu adalah indikator-indikator yang ada di lapangan. Kurang lebih di dashboard ada beberapa indikasi tampilannya seperti itu. Nah, kalau data itu ditarik dan ditampilkan di komputer kita di kantor, akhirnya akan terbentuk seperti yang di sebelah kiri, termasuk flowchart-nya, parameternya. Nah, kalau ditambah dengan data-data teknologi yang diambil, bisa membuat keputusan yang tepat untuk dilakukan. Nah, ini remote monitoring. Sebagai contoh misalnya, kalau zaman dulunya yang namanya data operasi itu dicatat, seperti sebelah kiri, dicatat ada yang tiap 2 jam, ada yang tiap 4 jam. Pada intinya smart maintenance, semua data itu dipindahkan ke data digital, dan datanya disimpan dalam database, dibuat trending seperti apa performanya, apakah naik atau turun, dan itu bisa dibuat alarm
dan itu bisa diperkirakan. Ditambah dengan data-data teknologi yang kita pakai seperti vibrasi, infrared dan segala macam akan menjadi sebuah kumpulan data yang sangat berguna untuk menentukan keputusan yang apa yang akan kita ambil. Sebelah kanan adalah contoh remote display. Tampilannya macam-macam, seperti apa yang kita mau, bisa berbentuk grafik batang atau pie chart atau apa saja yang bisa memudahkan kita untuk melakukan monitoring. Ini contoh lain untuk cara reliability dan remote monitoring. Pada intinya semua data itu ditarik, disimpan di database, dianalisa, nanti ditampilkan sebelah kanan itu hasil dari analisa dan kondisi peralatan sekarang. Nah, ini smart maintenance. Kalau kita lihat sebelah kanan yang ada pie chart, ada hijau, abu-abu, kuning, itu adalah kondisi peralatan. Jadi kalau misalnya kita punya ribuan peralatan, kalau mau dilihat satu persatu tidak memungkinkan. Nah, cara punya program, punya software yang dibangun oleh anak-anak bangsa, sehingga nanti tampilannya cuma hijau, kuning, merah. Jadi kalau hijau berarti sehat, kalau kuning berarti ada alarm atau agak flu dikit, kalau merah berarti penyakitnya udah mulai kronis atau mulai parah. Nah, kalau mulai digali lebih dalam, yang merah, kuning, hijau itu bisa dilihat, yang merahnya itu mengapa, sejak kapan, kenapa merah, parameter apa yang dipakai, teknologi apa yang digunakan. Kadang-kadang kalau peralatan itu sangat kritikal, kita menggunakan teknologi vibrasi, infrared, dan oil analysis bersamaan. Kadang-kadang 2 teknologi saja, kadang-kadang 1 teknologi cukup. Jadi yang kita lihat Boolean Analysis Report ini didevelop oleh Tiara, yang menjadi unggulan Tiara. Kita menampilkan ke customer kita itu cuma merah, kuning, hijau. Ini merah, normal. Ini kuning, agak sedikit flu. Kenapa flu? Dibuka lagi datanya akan ada angka-angka yang dibuat berdasarkan standar yang ada. Sebelah kanan juga ada tampilan yang lebih menarik, berbentuk jarum mungkin, berbentuk batang mungkin, atau semacam trending. Nah, sebelah kanan atas ada remote monitoring. Gambaran yang ada di lapangan itu ditarik ke kantor di tempat Tiara. Jadi seakan-akan kita berada di lapangan, kita bisa melihat parameternya, kita bisa melihat apa yang terjadi. Bahkan di era sekarang ada beberapa platform atau anjungan minyak itu udah unmanned, jadi tidak ada lagi orang di situ, semua datanya ditarik, bisa dikontrol jarak jauh, hanya dikunjungi kalau melakukan beberapa perbaikan dan yang mengunjungi teknisi. Jadi dibiarkan unmanned, tidak ada orang. Jadi pada intinya smart maintenance itu adalah satu condition base yang menggambarkan aset awareness. Jadi kesehatan dari aset itu ada dan itu sangat jelas, kuning, merah, hijau. Yang kedua, remote monitoring and analysis, datanya bisa dimonitor dari di mana saja dan dilakukan analisa. Yang ketiga adalah smart reporting, reportnya sangat-sangat smart, simple, memudahkan, dan hasilnya itu jelas. Jadi orang tidak perlu banyak berpikir. Dengan waktu yang terbatas, dia tahu dengan banyaknya equipment, dia bisa memilah-milah. Kita akan fokus untuk peralatan yang flu atau kuning atau merah, dan yang normal mungkin sementara kita nggak perlu begitu dilihat, kita fokus ke yang kuning dan merah. Terakhir yang sangat perlu adalah diagnostik. Bagaimana mendiagnostik itu? Ada beberapa teknologi yang dibutuhkan. Nah, teknologi apa yang dipakai itu berhubungan erat dengan peralatan yang ada, tingkat criticality-nya, kerusakan-kerusakan yang pernah terjadi dan kerusakan failure apa yang akan kita cegah, sangat berhubungan erat dengan kondisi tersebut. Ini contoh-contoh lain lagi untuk smart maintenance. Ada data ditaruh di cloud, misalnya data vibrasi, data temperatur, yang berasal dari sensor. Dari kumpulan itu ada aset, kondisi dari peralatan, terus informasinya divisualisasi, semuanya dilakukan oleh reliability engineer. Jadi kita butuh engineer yang kompeten,
yang kreatif, yang akan melakukan analisa peralatan yang ada. Ini contoh-contoh lain, tampilan dari remote monitoring yang membuat customer mudah menerjemahkan kondisi peralatan masing-masing. Nah, parameter apa saja yang diambil atau ditarik datanya? Bisa vibrasi, bisa temperatur, bisa pressure, bisa analisa olinya, bisa suara. Kita juga punya teknologi yang namanya ultrasound. Ini kalau kita lanjut ke lebih detail ke sebuah engine, titik-titik mana saja yang mau diukur, ini ada tergambar di sini. Mungkin kita tidak terlalu detail membahas, tetapi itu ada poin-poin mana yang akan diambil datanya. Nah, terus parameter apa lagi? Parameter operasi juga perlu diambil. Kalau sedikit lebih detail, ada timing, ada oil pressure, temperatur, ada juga data-data preventive maintenance yang dilakukan. Apa saja yang dilakukan, dicatat, apa saja yang diganti. Terus ada juga data condition monitoring. Kalau misalnya menggunakan vibrasi, infrared, oil analysis, dan itu dikumpulkan. Semua data-data tersebut menjadi suatu kumpulan buku atau history yang akan dilakukan analisa oleh reliability engineer Tiara sehingga menghasilkan keputusan kondisi dari peralatan tersebut dan prediksi berapa lama lagi umur aset dan seperti apa ke depannya serta tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan. Nah, ini untuk contoh gas engine parameter. Mungkin kita tidak terlalu detail, tetapi kalau buat analogi, katakanlah sebuah mesin mobil yang perlu dilihat misalnya cooling sistemnya, pendinginan, lubrication system, pelumasan, air intake tentang udara, dan gas fuel system atau bahan bakar. Nah, ini untuk asesmen lebih detail. Ada beberapa teknologi, ada beberapa poin yang harus diukur. Itu menjadi input buat database peralatan. Ini contoh teknologi yang dipakai, yang dipunyai Tiara. Kita melakukan pengukuran, analisa. Nah, dari sini kita bisa membuat diagnosa kondisi peralatan tersebut. Analoginya kalau kita misalnya treadmill, ada beberapa grafik yang dikeluarkan, di mana arti dari grafik itu adalah kondisi jantung kita. Ini sama. Ini menunjukkan kondisi dari peralatan yang sedang kita monitor. Ini contoh lagi data-data yang ada. Nah, teknologi yang kedua adalah infrared. Ini sekarang sangat berkembang. Nah, infrared bisa juga digunakan untuk membantu kita mengetahui kondisi dari peralatan. Banyak dipakai buat electrical, mechanical, dan proses. Infrared adalah disiplin ilmu yang berbeda. Ada juga sertifikasi seperti vibrasi. Jadi engineer Tiara itu disertifikasi supaya mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang cukup dalam melakukan analisa. Ini contoh-contoh yang kita lakukan di mesin. Ini sebenarnya ada artinya masing-masing, tapi karena keterbatasan waktu, kita tampilkan hanya sebagai contoh. Kurang lebih analoginya kalau kita misalnya di ronsen, nah hasil dari ronsen tersebut ada artinya. Ini juga sama, jadi dari gambar yang ini kita bisa bercerita banyak tentang kondisi dari peralatan tersebut. Ini sama, ini diambil dari beberapa lapangan yang ada. Ini juga sama. Nah, ini buat vibrasi, konsepnya adalah mengukur getaran dari peralatan yang berputar. Nah, dari getaran itu kita bisa melakukan analisa apa yang terjadi di peralatan tersebut. Ini contoh yang pernah kita lakukan. Sebelah kiri adalah amplitudo. Amplitudo itu analoginya seberapa rusak, seberapa benturannya, seberapa keras. Nah, sebelah kanan itu sesudah dilakukan perbaikan menjadi lebih kecil, lebih turun, dan itu normal. Semua getaran itu ada standarnya. Tergantung benda apa yang kita analisa, itu ada standar. Jadi kita mengacu ke beberapa standar yang ada. Nah, teknologi lain adalah oil analysis. Diambil sampelnya, dianalisa beberapa parameter. Ini tergantung sampai sejauh mana, sedetail apa analisa yang perlu kita lakukan. Kembali lagi
tergantung kepada peralatan. Kurang lebih analoginya adalah analisa darah. Jadi kita butuh informasi yang ada. Ini contoh beberapa pengukuran. Kita tidak terlalu detail. Ini contoh-contoh saja. Parameter apa yang mau dilihat. Dan ini ada standarnya, ada aturan mainnya. Nah, ini untuk buat motor listrik, ada namanya motor current signature analysis. Dengan melakukan pengambilan data, sama seperti tadi, kita bisa menerjemahkan, melakukan analisa, dan akhirnya kita tahu kondisinya. Ini contoh lain untuk motor current signature analysis. Nah, ini yang terbaru adalah motion camera. Contohnya seperti ini. Motion camera adalah merekam semua kegiatan, nanti memproses ulang, dan nanti menampilkan seperti seakan-akan video. Padahal kalau dengan mata biasa itu tidak terlihat. Nah, ini sangat membantu untuk menganalisa struktur misalnya, pondasi, tower, tiang listrik, gedung bertingkat. Ini sangat bagus, ini teknologi baru yang sedang marak di dunia predictive maintenance. Nah, ini adalah teknologi partial discharge. Partial discharge itu analoginya adalah mengukur isolasi dari listrik. Kurang lebih kalau ada pipa, kita melihat ada bocor enggak. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini hasilnya. Nah, dari data ini kita bisa menyimpulkan kondisi-kondisi apa yang terjadi. Untuk partial discharge juga ada disiplin ilmu yang khusus yang perlu dipelajari dan sertifikasinya. Ini lanjutan dari partial discharge, beberapa metode yang ada dan dilakukan. Ini partial discharge monitoring yang namanya DGA, dissolved gas analysis. Dilakukan buat transformer. Kalau kita lihat gardu induk, trafo yang besar-besar, ada minyaknya. Nah, dari minyak yang ada diambil, dibawa ke lab, dianalisa. Nah, dari hasil analisa itu kita bisa tahu kondisi dari transformer yang ada. Ini contoh data-data yang ada. Nah, ada lagi teknologi yang namanya ultrasound teknologi, mengukur gelombang suara yang ada. Nah, dari gelombang yang tertangkap itu kita bisa melakukan analisa dan bisa membuat keputusan apa saja yang sedang terjadi di peralatan tersebut. Nah, ini peralatan yang kita pakai, laser alignment. Laser alignment adalah alat yang mengukur kesejajaran dua buah sumbu. Idealnya lurus, tidak ada deviasi supaya peralatan bisa lebih panjang umurnya. Ini buat puli. Nah, ini adalah reliability center maintenance, adalah satu metode bagaimana kita mengawasi atau memanage peralatan, memilah-milah maintenance strategi apa yang cocok untuk peralatan tersebut. Karena yang namanya maintenance itu kita harus berpikir tentang resource yang ada, orang-orang yang ada untuk mengerjakan perbaikan. Kita berbicara biaya juga, anggaran. Jadi semuanya harus dihitung dan tidak kalah pentingnya kita memikirkan produksi juga. Ini RCM, konsep dasarnya. Ini langkah-langkah RCM. Kita mungkin suatu saat butuh webinar lagi tentang khusus tentang RCM. Ini sama. Itu saja presentasi saya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, ada yang perlu didiskusikan, saya coba menjawab. Untuk selanjutnya disilakan ke Mbak Fani. Silakan, Mbak. Oke, terima kasih banyak Pak Dodi untuk ilmu dan informasinya. Nah, di sini aku udah lihat banyak banget nih Pak Dodi, teman-teman dari Rangers yang bertanya. Tapi karena kita dibatasi oleh waktu, mungkin saya akan melihat beberapa pertanyaan saja, mungkin 5 pertanyaan. Pak Dodi gimana? Boleh, kita catat dulu. Mungkin mulai dari yang pertama apa? Oke, baik. Coba menjawab yang nanti. Yang pertama saya sudah catat dari saking banyaknya saya milihnya juga agak susah. Oke, dari Dwi Purnomo, Pak. Ya. Namanya Dwi Purnomo. Pertanyaannya,
Izin bertanya, apakah jika vibration tinggi dominan pada posisi horizontal, apakah ini termasuk indikasi dalam unbalance pada impeller? Bentar. Terima kasih. Posisi tinggi pada horizontal, Yes, apakah ini termasuk indikasi dalam unbalance? horizontal, indikasi Indikasinya unbalance gitu. unbalance pada impeller. Unbalance. Oke, lanjut. Ada lagi yang bertanya dari Rangers lain Ya. namanya Heri Dwi Putra. Ya. Pertanyaannya, dari hasil vibrasi kami masuk nilai, ini kayaknya teknikal nih Pak. Ya, ini sangat teknikal Oke, ini. baik. Ya. Dari hasil vibrasi kami masuk nilai range dari table standar vibration ISO 10816 10816 Ya. strip 3. Namun kendala pada sisi bearing NDE kami mengalami cepat kotor dan sudah dilakukan replace oil. Namun jeda waktu 2 minggu kotor kembali. Analisa apa yang disebabkan? Untuk informasi tambahan Pak, oilnya oil Shell Turbo 46. Oke, yang kedua, yang Oke. ketiga. Sebentar, saya cari lagi. Oke, sebentar. Selanjutnya, oke, izin bertanya, apakah jika sebuah reaktor memproduksi sebuah produk secara kontinu, kemudian terjadi sebuah masalah ketika produksi yang membuat kualitas produksi menurun, apakah produksi di reaktor itu akan dihentikan dahulu atau dapat dilanjutkan menggunakan reaktor lain? Ya, reaktor lain, karena jika produksinya berhenti mungkin akan membutuhkan banyak waktu dan kos yang besar. Ini pertanyaan dari Muhammad Fadlan. Itu yang ketiga ya Pak. Ya. Lanjut. Dari Faisal Bahri, software apa yang digunakan untuk pengumpulan data peralatan tersebut? Oke, baik. Software apa yang dibutuhkan? Untuk pengumpulan data peralatan tersebut. Lanjut ya Pak. Itu udah 4 ya Pak? Ya. Oke. Satu lagi. Mungkin nanti kalau misalnya Pak Dodi ada waktu kita akan tambah lagi ya. Satu lagi, izin bertanya Pak Dodi. Ini dari Muhammad Nizam Fahmi. Tadi ditampilkan aplikasi Smart Maintenance berdasarkan identifikasi PF Curve. Pertanyaannya, bagaimana dampak Smart Maintenance terhadap biaya operasional dan waktu henti mesin dalam konteks PF Curve tersebut? Oke, dampak terhadap biaya. Yes, menggunakan PF tersebut, Pak. Oke, mungkin cukup 5 pertanyaan aja. Oke, baik, Pak. Mungkin saya coba jawab dari yang nomor 5, dampak biaya terhadap yang tadi ya, identifikasi. Kurang lebih ada hubungan dengan pertanyaan ketiga tentang reaktor yang kualitasnya berkurang. Kalau diganti menyangkut produksi dan segala macam. Bagaimana korelasi hubungan maintenance, smart maintenance? Sebelum menjawab, karena ini sangat teknikal pertanyaannya, tujuan kita awalnya buat teman-teman mahasiswa, tapi nggak apa-apa kita coba jawab. Nah, kalau menjawab pertanyaan yang khusus yang 2 ini, kita melakukan analisa tambahan misalnya, mungkin sebaiknya dibuat dulu analisa FMK, failure mode, effect criticality analysis. Jadi dalam metode itu kita menganalisa failure mode apa saja yang terjadi, apa yang menyebabkan, terus apa dampaknya terhadap quality, terhadap safety, terhadap environment, terhadap yang lain-lain. Nah, itu tergantung. Kalau misalnya plan-nya agak complicated, bisa memakai analisa kuantitatif, pakai matrik, bisa yang 1 sampai 10 matriknya, bisa yang 1 sampai 5, bisa 1 sampai 3. Tetapi kalau tidak begitu complicated, memakai analisa kualitatif saja. Nah, dari situ nanti mungkin sedikit menjawab pertanyaan 2 tadi. Karena mungkin keterbatasan waktu untuk menjawab, dan dua-duanya harus punya data yang komplit, yang spesifik, supaya kita bisa mendiskusikan lebih tepat. Itu mungkin dari saya. Terus apalagi yang saya coba jawab pertanyaan nomor 4.
software apa saja yang digunakan untuk smart maintenance. Nah, kalau bercerita tentang software, jujur Tiara tidak mau menyebutkan merek, nanti terkesan kita jualan. Sangat banyak di pasar, banyak software-software statistik yang ada dipakai. Bahkan Tiara mendevelop sendiri. Kalau kita lihat yang tadi, yang ini, itu didevelop oleh teman-teman di Tiara. Mungkin sebentar kita lihat, mana tadi? Nah ini, kalau kita lihat tampilan Bolen, analisis dan report, itu dibuat oleh teman-teman Tiara dari berbagai data yang masuk. Keluarannya itu adalah kondisi peralatan. Kalau lebih detail sebenarnya bisa dilihat untuk memperbaiki ini. Pertama risiko dulu. Kalau risiko itu diperbaiki bulan depan, kalau dirupiahkan atau didolarkan berapa, kalau diperbaikinya tahun depan seperti apa, itu ditampilkan di sini, di Bolen ini. Itu lebih ke melihat risk ke depan. Itu yang bangun Tiara. Nah, kalau software yang lain untuk remote monitoring sangat banyak tersedia di pasar. Kurang lebih sebenarnya konsepnya nggak jauh berbeda. Kita tidak mau menyebutkan merek apa saja yang dipakai, menyangkut iklan. Sangat banyak sekarang tersedia di pasar. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan nomor 4. Nah, kalau selanjutnya untuk pertanyaan nomor 2, di mana tadi olinya diganti terus kotor lagi ya kalau nggak salah. Untuk diskusi ini agak detail, kita butuh berbicara dengan data yang lebih banyak. Olinya kalau misalnya punya spesifikasi dari oli tersebut, karena oli kalau belajar oil analysis kita butuh oli punya aditif, punya segala macam ketentuan di situ, apakah cocok dengan kondisi yang ada di peralatan tersebut. Yang kedua, kita berbicara bearing, kita melihat apakah bearing yang terpasang itu cocok dengan kondisi peralatan. Berbicara bearing tentu ada static load, dynamic load, jenis bearing apa yang dipakai, sangat banyak parameter yang dibutuhkan. Kalau lihat tadi hanya bermasalah di non-drive end, kotor. Nah, mungkin perlu dipertimbangkan alternatif lain. Kalau misalnya pakai oli sering kotor, masih ada alternatif buat pelumas, misalnya pakai grease misalnya. Tetapi untuk menjawab ini butuh data yang lebih komplit, butuh studi atau telaah yang lebih panjang supaya menemukan jalan keluar yang tepat. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab untuk kasus ini. Dan yang terakhir untuk kasus Anbalan tadi, yang katanya tinggi di horizontal, apakah itu indikasi dari Anbalan? Salah satu, tapi bukan berarti hanya itu saja. Kita perlu melihat dulu definisi Anbalan itu apa. Pada umumnya benar, Anbalan itu muncul di horizontal. Mungkin ada parameter lain yang butuh diambil juga. Apakah vibrasinya itu berkurang atau tetap pada saat putaran diturunkan? Karena seperti kita ketahui, Anbalan itu berhubungan dengan putaran, berhubungan dengan vibrasi, dengan energi. Apakah kalau putaran misalnya diturunkan, ikut turun atau tetap? Terus bisa juga dilihat analisa yang lain, aksialnya seberapa tinggi dibandingkan. Gitu. Itu mungkin yang bisa saya jawab, tapi untuk menjawab yang lebih detail mungkin kita berbicara ke vibrasi, analisa vibrasi yang lebih tinggi, analisa fasa mungkin, analisa-analisa lain, dan jangan lupa apa saja yang pernah dilakukan untuk peralatan tersebut. Record sebelumnya apa? Apakah pernah mengganti impeller? Apakah impeller itu dibalan sebelum dipasang di peralatan? Apakah data-data pabriknya ada? Nah, waktu dibalan di pabrik itu memakai standar G berapa? 6,3 kah? 2,5 dan segala macam. Itu mungkin yang bisa menjawab pertanyaan tadi. Silakan Mbak Fani.
Oke, terima kasih banyak Pak Dodi. Untuk teman-teman yang sudah tadi pertanyaannya dijawab sama Pak Dodi, semoga pertanyaannya, jawaban Pak Dodi menjawab ya. Dan ini Pak, kita masih ada waktu nih sedikit lagi. Boleh satu pertanyaan lagi Pak? Oh, silakan, silakan. Oke, ini kayaknya mewakili teman-teman yang Mahasiswa ya. ya mahasiswa Ah, future reliability engineer nih. ya. Izin bertanya Pak Dodi, dari sekian banyak metode monitoring dan sensor untuk diterapkan pada smart maintenance, apa keterbatasan atau error margin yang harus diketahui seorang reliability engineer untuk dipresentasikan kepada klien? Kurang lebih pertanyaan apa tadi? Apa? Apa ini dari sekian banyak metode Ya, monitoring dan sensor untuk diterapkan pada smart maintenance, ya. apa keterbatasan atau error margin yang harus diketahui seorang reliability engineer untuk dipresentasikan kepada klien? Jadi apa keterbatasan atau margin errornya Pak? Eh, Yang harus teman-teman engineers ini tahu. mungkin kita coba jawab. Kita mengambil data, yang penting datanya dulu, bukan instrumentasinya, errornya seperti apa. Karena sekarang teknologi udah sangat maju, namanya sensor itu bisa dikalibrasi, bisa dites, bisa dicek berkala. Jadi mungkin kendalanya nggak banyak. Nah, mungkin salah satu kendala itu memasang sensor yang di ketinggian mungkin, memasang sensor di tempat yang berbahaya mungkin, di tempat yang sangat panas, terus kondisi-kondisi di lapangan yang kadang-kadang membuat sensor tadi terganggu. Misalnya dipasang di udara terbuka, panas dingin, itu yang kendala-kendalanya adalah hal yang seperti itu. Dan ada beberapa teknologi yang sangat maju, untuk kalibrasinya agak sedikit rumit, perlu dicabut, apalagi yang berhubungan dengan laser, dicabut, dibawa, itu yang agak kendala. Kan tetapi kalau ditanyakan data apa saja yang perlu, kita tidak bisa menjawab data apa saja. Yang paling perlu dulu equipmentnya apa peralatan yang mau dimonitor, terus secara umum kira-kira failure apa yang mau kita tangkap, mau kita mitigasi. Nah, kalau udah dapat failure-failure yang mau kita cegah, baru kita menentukan data-data apa saja atau teknologi apa saja yang cocok kita ambil dan kita lakukan untuk mendapatkan diagnosa atau analisa yang tepat. Masing-masing teknologi punya kelebihan dan kekurangan. Misalnya infrared itu tanpa menyentuh bisa, vibrasi arus mengukur bisa dipasang online. Kita punya kasus beberapa untuk tower yang cukup tinggi, kita pasang alat ukur vibrasi online dan datanya ditarik, dikirim ke kantor kita di Tiara. Yang dulunya kita rutin mengambil data, sekarang tidak lagi. Jadi kita bisa mengurangi cost transportasi dan engineer yang ke lapangan ngambil data, karena datanya udah ditampilkan di control room kita. Itu pernah kita lakukan. Pada tempat lain mungkin untuk melakukan pengukuran dengan vibrasi, karena benda berputar, tempatnya sempit, agak susah. Kita punya teknologi yang namanya ultrasound airborne. Jadi semacam sensor yang dari jauh saja kita ambil data ultrasound, kita record, kita rekam, kita bawa ke kantor, terus kita analisa. Akhirnya kita bisa membuat kesimpulan kondisi yang terjadi di peralatan tersebut dan kemungkinan failure yang akan terjadi dan kurang lebih berapa lama lagi dia beroperasi. Jadi itu jawaban dari saya. Mudah-mudahan membantu. Silakan Mbak Fani. Oke, baik. Terima kasih Pak Dodi. Itu dia jawaban dari pertanyaan yang sudah engineers tulis di kolom komentar. Satu lagi boleh Pak? Ini saya tertarik banget, Ayo pertanyaannya silakan. cukup bagus. Apa tantangan utama dalam mengintegrasikan sistem smart maintenance dengan infrastruktur yang sudah ada? Dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangan utama? Tantangan utama dalam mengintegrasikan sistem smart maintenance dengan infrastruktur yang sudah ada. Dan bagaimana cara mengatasinya? Tantangan utama untuk integrasi smart maintenance secara teknik tidak ada sebenarnya, karena teknologi yang ada itu sudah tersedia di pasar. Tantangan yang paling besar itu bagaimana meyakinkan manajemen atau klien tentang smart maintenance ini, karena menyangkut investasi dan teknologi dan
mungkin ada sedikit perubahan organisasi, karena yang namanya smart maintenance tentu ada masalah data, pengiriman data, penerimaan data, dunia IT, perlu resource-resource lain, yang jelas butuh biaya. Nah, itu yang agak sulit meyakinkan manajemen, tergantung perusahaannya sebenarnya. Pada perusahaan tertentu mereka sangat tertarik, pada perusahaan-perusahaan lain tidak begitu tertarik. Tantangan lain adalah dari sisi kemampuan orang-orang yang ada di belakang layar. Jadi sebagus apapun sistem, secanggih apapun sistem, kita butuh engineer-engineer yang akan melakukan itu, melihat data itu, melakukan analisa. Jadi dua itu saja tantangan. Tapi menurut saya kalau manajemen bisa diyakinkan dengan data, yang paling susah itu adalah mencari orang-orang yang punya kemampuan, punya kelebihan, punya kemauan untuk berkutat dengan data yang ada supaya menghasilkan keputusan. Makanya Tiara sangat berharap teman-teman yang lagi dalam bangku kuliah bisa bergabung. Sekarang berapa Mbak Fani? Kita punya hampir 150 engineer ya. Betul Pak, lebih dari 150 Nah, engineer. tantangan kita adalah dengan ada ratusan engineer itu kita masih kalang kabut dengan jumlah pekerjaan yang sedang kita lakukan sekarang. Kita proyek kita tuh dari Papua sampai ke Aceh, tentang konmon, tentang konsultasi tentang aset dan segala macam. Jadi itu dari saya, tantangannya adalah dari sisi investasi awal memang lumayan besar biayanya. Yang kedua mungkin ada yang lupa, tantangan yang kedua tuh data. Jadi ada beberapa perusahaan, beberapa customer kita, dia datanya keberatan kalau dibuka di cloud. Nah biasanya mereka maunya datanya disimpan sendiri. Jadi ada masalah investasi, masalah biaya. Yang kedua secara teknis masalah data. Kadang beberapa perusahaan itu datanya strictly confidential. Mereka nggak mau datanya dibuka. Nah yang ketiga adalah orang-orang engineer-engineer kreatif, anak-anak muda yang kritis, yang di belakang semuanya itu. Tiga-tiganya tantangan, tetapi bagi saya yang paling rumit adalah membuat tantangan untuk engineer-engineer yang akan ada di belakang semuanya itu. Kalau masalah ya, meyakinkan manajemen itu mudah, kalau masalah data itu disimpan aja di servernya mereka itu mudah. Nah, membuat engineer-engineer betah menghadapi data yang sangat ribuan, suka melihat ulik-ulik data, melihat membandingkan, analisa, terus sesudah dilakukan perbaikan dibandingkan lagi. Nah, mendidik, menyiapkan engineer-engineer muda untuk membuat keputusan itu yang tantangannya di situ. Secanggih apapun alat, sehebat apapun alat, semaju apapun teknologi, kita tidak boleh lupa dengan orang-orang yang ada di balik itu semua. Itu yang tantangan yang paling berat itu bagi saya itu. Orang-orang yang akan ada di balik semuanya ini. Itu aja Mbak Fani jawabannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Dodi. Wah, ini semoga setiap pertanyaan dan juga jawaban dari Pak Dodi tadi bisa mewakili rasa keingintahuan teman-teman atau teman-teman di yang mengikuti Youth Reliability Hub ini. Nah, Pak Dodi, untuk sesi Q&A kita sudah selesai dan juga sudah berakhir juga sesi sharing Pak Dodi tentang smart maintenance. Nah, untuk Ranginers yang sudah bertanya, kita akan mengundi 2 orang pemenang yang berhak mendapatkan saldo e-wallet. Ini diundi secara acak ya, teman-teman. Jadi ditunggu. Boleh di stop share, Ya. Pak Dodi? Oh. Oke. Stop share. Kebetulan Pak Dodi sebelah saya, jadi kalau ngobrol ya. bisa samping-sampingan. Oke. Oke, kita akan undi. Oke, kita undi satu. Jadi setiap teman-teman Ranginers yang bertanya itu Oh, dari yang penanya ya? iya, yang bertanya akan diundi. Oke, kita akan lihat siapakah pemenang pertama yang berhak mendapatkan saldo e-wallet. Priharnoko, selamat Ranginers. Dari mana? Dari belum tahu Pak dari mana. Oh, belum. Ini hanya nama saja. Oh. Oke. Nanti kita lihat datanya. Oke, bisa Pak. Satu lagi.
Atas nama Burhanuddin Burhanuddin Hasan. Hasan. Oke, selamat buat dua orang Ranginers yang berhak mendapatkan saldo e-wallet. Nanti admin akan menghubungi nomor dari atas nama Priharnoko dan Burhanuddin ya. Oke. Nah, yang untuk Rangers yang lain jangan sedih. Nanti kita akan bagi-bagi saldo e-wallet lagi dengan catatan harus mengisi feedback form yang akan dikirimkan ke WhatsApp message. Oke, udah dilampirkan di kolom chat ya. Teman-teman bisa langsung diisi aja. Dan untuk setiap pertanyaan yang belum terjawab, teman-teman bisa nih baca-baca di website Tiara yaitu www.tiaravip.com atau kunjungi di LinkedIn, Instagram, dan juga Facebook Tiara. Di situ banyak banget informasi tentang dunia reliability. Kalau gitu terima kasih banyak untuk Pak Dodi yang sudah menyempatkan waktunya berbagi dengan kita semua dan juga teman-teman Ranginers di seluruh Indonesia dan di kampus manapun atau mungkin ada Ranginers yang sudah bekerja. Oke, kalau gitu terima kasih banyak. Sampai bertemu di Youth Reliability Hub Season 2. Untuk waktu dan tanggalnya kita akan bagikan informasinya di sosial media Tiara. Jadi stay tune ya. Oke, kalau gitu sekian dari kami. Saya Fani pamit undur diri dan juga Pak Dodi pamit undur diri. Jangan lupa diisi feedback formnya dan sampai jumpa lagi Ranginers. Mas Pak Dodi. Ya, KPK 2 nggak sih?